Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan pada hari ini yang insyaallah dalam keadaan sehat. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Baik, jemaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita yang mana pada hari ini kita akan membahas kitab Al-Jami' min Bulughul Maram yang merupakan syarah dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Dan tema yang akan kita angkat pada malam hari ini yakni ridha Allah ada pada ridha orang tua. Dan insya Allah kajian kita akan dibersamai oleh beliau guru kita Ustadz Rizky Agung rahmatullah BA hafizallahu taala. Sebelum kajian dimulai kami ingatkan kepada para jemaah yang pertama tentunya selalu memperbarui niatnya di dalam belajar. Kemudian, alhamdulillah kita sudah masuk di awal bulan Dzulhijjah, maka kami mengajak para jemaah untuk memperbanyak takbir dan menormalisasikannya di awal bulan Dzulhijjah ini. Kemudian kami ingatkan pula kepada para jamaah sekalian untuk bisa memperhatikan adab-adabnya dalam majelis, meskipun kita berada dalam majelis online. Namun, kami mengajak kepada para jemaah untuk tetap memperhatikan adab-adab dalam bermajelis. Kemudian, kami ajak juga kepada para jemaah untuk bisa men-share informasi kajian dari Bumiku Mengaji kepada keluarga maupun teman-teman dari jemaah, men-share informasi kajian seluas-luasnya. Semoga apa yang jemaah share nanti bisa membuahkan amal jariah untuk jemaah sekalian. Baik, alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Cukup sekian mukadimah dari kami. Mari kita simak materi dari Ustadz. Pada Ustadz, waktu kami persilahkan. Falyatafaddal masykuran. Baik, jazakallah khairan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Baik para hadirin, ikhwah dan akhwat jamaah Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya. Kemudian juga Allah senantiasa memberikan limpahan hidayah taufiknya kepada kita semua sehingga Allah mudahkan kita untuk kembali hadir bersama dalam majelis ilmu online dari Bumiku Mengaji yang insya Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa konsisten mengikuti syariat beliau hingga hari kiamat kelak. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah Bumiku Mengaji yang semoga Allah rahmati. Pada kesempatan malam hari ini
Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang dimana kita akan membaca penjelasan ataupun syarah dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, dan kita masuk pada bab yang berkaitan dengan berbakti dan juga silaturahim, yaitu babul birri wassilah. Dan kita sudah masuk pada hadis yang keempat, ya. Kita masuk hadis yang keempat yang ada di dalam bab berbakti dan juga menyambung silaturahim. Para hadirin, ikhwani wa akhwati fillah yang semoga Allah rahmati. Di sini kita akan membaca ataupun melihat hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ridullah fi ridul walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Hadis ini eh, Hasan, ya, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Para jamaah ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Hadis yang berkaitan dengan bakti kepada kedua orang tua, dan di sini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan dengan jelas bahwa ridho yang Allah berikan kepada seorang hamba itu dikaitkan dengan ridho yang juga diberikan orang tua kepada anaknya. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih apa namanya ciri, setidaknya kita bisa melihat salah satu atau di antara ciri Allah itu memberikan ridhonya kepada kita. Allah itu meridhoi kita sebagai hambanya. Di antara ciri yang bisa kita lihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita umatnya adalah kita melihat apakah orang tua kita sudah ridho kepada kita. Karena dalam hadis ini dikatakan ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Begitupun murkanya Allah bergantung juga pada murkanya kedua orang tua. Maka bisa kita artikan bahwa jika jika orang tua dia ridho kepada anaknya, maka bisa dipastikan Allah pun akan ridho kepada hamba tersebut. Dan begitu pun sebaliknya, jika orang tua murka, marah, tidak suka kepada anaknya, maka demikianlah Allah akan murka kepada hamba tersebut. Ya, maka kita sebagai seorang anak perlu kita perhatikan, ya, terutama kita mungkin yang sudah menginjak usia dewasa, yang telah berkeluarga, maka kewajiban kita sebagai seorang anak itu tidak luput dan tidak hilang. Seorang anak yang telah menikah sekalipun, yang orang tuanya masih hidup, baik kedua-duanya maupun salah satunya, maka dia tetap harus wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Dan pernikahannya tidaklah membatalkan kewajibannya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya, terutama anak laki-laki. Ya, sejauh apapun dia melangkah, kewajibannya terhadap orang tuanya tidak akan hilang, yaitu berbakti kepadanya. Dan begitu pun anak perempuan juga sama. Ketika dia menikah, ya, bukan berarti kewajiban kepada orang tuanya itu berbakti kepada keduanya hilang. Akan tetapi untuk perempuan agak sedikit menurun prioritasnya saja. Jadi ketika seorang perempuan menikah, maka yang didahulukan suaminya. Namun bukan berarti mengabaikan hak kedua orang tuanya. Ya, maka sangat disayangkan kita melihat eh, banyak dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang mereka telah menikah, ya, sudah berkeluarga, namun betapa banyak dari mereka yang meninggalkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, mereka sibuk dengan urusan keluarganya. Dia lebih sayang kepada pasangannya, istri atau suaminya, dibandingkan kepada orang tuanya yang telah membesarkannya dan telah menghidupinya dari kecil. Ya, ini tentu perbuatan yang keliru. Padahal kalau kita mau melihat perintah berbakti kepada kedua orang tua itu banyak sekali bertebaran di Al-Quran maupun dalam sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam hadis-hadis yang sebelumnya, kita sedikit menyinggung tentang bakti kepada kedua orang tua. Di antara ada dalil-dalil yang mewajibkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama ada dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu telah mewajibkan kepadamu agar beribadah hanya kepadanya, wabil walidaini ihsana.
dan juga berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika engkau dapati keduanya atau salah satunya, maka di usia senja mereka, maka janganlah katakan kepada mereka berdua uff, ya. Jangan berkata ah, ya. Wala tanharhuma, dan janganlah menghardik keduanya, janganlah membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Kemudian dalam surat An-Nisa juga Allah Ta'ala firmankan di ayat yang ke-36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah dan menyembahlah hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya. Wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah juga katakan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-8, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian juga Allah firmankan dalam surat Luqman ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah membawanya, dia telah hamil, mengandungnya maksudnya, dalam keadaan letih, dalam keadaan sulit. Ya. Kemudian dalam riwayat yang sahih, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali afdal?" Amalan apa yang paling utama? Kemudian beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qala qultu tsumma ayyu? Kemudian aku bertanya lagi kepada beliau, kemudian amalan apa lagi? Kemudian beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lihatlah di sini. Ketika Rasulullah ditanya, amalan apa yang paling mulia? Amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab, salat di waktunya, kemudian setelahnya berbakti kepada kedua orang tua. Di sini dari ayat-ayat dan juga dari hadis yang kita lihat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan haknya, ya, senantiasa menggandengkan haknya terhadap hambanya, yaitu agar diibadahi, ya, dan tidak dipersekutukan dengan apapun, dengan hak kepada orang tua, hak orang tua kepada anaknya, yaitu agar anak berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ketika Nabi kita menyebutkan amalan yang paling mulia, yang paling utama itu sholat, di mana sholat ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, dan Rasul pun langsung menggandengkan dengan amalan berikutnya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Amalan yang sifatnya berkaitan dengan manusia, dengan makhluk, yaitu makhluk yang mulia yang perlu untuk kita berbuat baik kepada mereka, yaitu orang tua kita semua. Kemudian para hadirin jamaah bumi mengaji yang semoga Allah muliakan, itu diantara beberapa dalil-dalil yang menunjukkan akan kewajiban daripada berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kita akan melihat penjelasan yang diberikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala terkait hadis ini. Beliau mengatakan, "Hadza kalladzi qablahu fil hasi 'ala al-inayah bil walidain." Hadis ini serupa dengan hadis yang sebelumnya, yaitu anjuran ataupun dorongan untuk memperhatikan hak kedua orang tua. Waqtisabi ridhahuma bil kalami thayyib wal fi'li thayyib, dan hendaknya kita memperhatikan agar bisa mendapatkan keridhaan dari keduanya dengan ucapan yang baik ataupun dengan perbuatan yang baik. Wasiratil hamidah, dan juga dengan perilaku yang terpuji. Waliyahdhara sakhatahuma, dan agar kita memperhatikan dan agar kita bisa menjauhi murka dari kedua orang tua. Fa inna iskhatahuma dakhilun fil itsmi, kata Syekh di sini, sesungguhnya membuat orang tua murka, membuat orang tua marah itu termasuk perbuatan dosa. Wajibul hadar, maka wajib untuk dihindari. Ya, di sini saya hanya menjelaskan sampai sini ya, sangat ringkas, sangat pendek, karena memang sebenarnya penjelasan terkait bakti kepada kedua orang tua sudah disampaikan pada hadis yang sebelumnya. Namun kita bisa melihat kembali penjelasan yang ada dari kitab yang lain, yaitu kitab Subulus Salam yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail As-Sun'ani. Beliau mengatakan juga dalam kitab beliau Subulus Salam berkaitan dengan hadis yang ini.
Dan beliau memberikan judul untuk hadis yang mulia ini dengan judul birrul walidaini min ridullah. Bakti kepada kedua orang tua merupakan dari keridhaan Allah. Beliau memberikan judul birrul walidaini min ridullah. Bakti kepada kedua orang tua merupakan di antara ridho Allah. Yang tadi di awal kita singgung ya, bahwa kita bisa melihat ciri, kita bisa melihat tanda-tanda bagaimana Allah itu apakah sudah ridho kepada kita. Maka kita lihat orang tua kita, bagaimana kondisi kita kepada orang tua kita. Apakah orang tua kita ridho kepada kita? Kalau iya, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Dan apakah orang tua kita murka kepada kita? Kalau iya, maka Allah pun juga pasti akan murka kepada kita. Di sini penulis atau Syekh As-San'ani mengatakan, al-haditsu dalilun ala wujubi ridul walidi liwalidayhi. Hadis ini menunjukkan akan wajibnya untuk mendapatkan ridho orang tua kepada anaknya. Ya. Jadi wajib bagi seorang anak agar dia menggapai ridho kedua orang tua. Bagaimana agar dia bisa menggapai ridho kedua orang tua? Maka jelas jawabannya dengan berbakti kepada keduanya. Maka berbakti kepada kedua orang tua juga menjadi perkara yang wajib. Begitu, karena tidak mungkin ridho itu bisa didapatkan tanpa adanya bakti kepada kedua orang tua. Ketika seseorang diwajibkan untuk menggapai ridho orang tuanya, maka dia juga diwajibkan sarananya, yaitu apa namanya, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian saya mengatakan watahrim iskhatihima, dan diharamkan membuat keduanya murka. Nah, ketika seseorang diharamkan untuk membuat murka kedua orang tuanya, maka dia juga diharamkan untuk berbuat durhaka kepada orang tuanya. Karena perbuatan yang bisa membuat yang bisa membuat orang tua murka kepada anaknya tidak lain dan tidak bukan adalah durhaka kepada keduanya. Tidak mungkin orang tua tanpa adanya alasan, tanpa adanya sebab, dia itu tiba-tiba murka kepada anaknya. Gak mungkin. Ya. Kasih sayang orang tua kepada anaknya itu tidak bisa digambarkan. Jadi kalau orang tua itu sampai murka, sampai marah, ya itu sudah menjadi pertanyaan untuk seorang anak gitu. Apa yang telah kita perbuat? Sampai-sampai orang yang begitu sayangnya kepada kita pun bisa bisa kita buat murka gitu. Ya, maka kita perlu memperhatikan dan kita perlu menjauhi perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang bisa membuat kedua orang tua kita murka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk kita eh, membuat kedua orang tua murka, yaitu dengan durhaka kepada keduanya. Karena jika orang tua murka, maka Allah pun juga akan murka. Kemudian saya mengatakan fa innal awwala fihi mardatullah. Karena dalam perbuatan yang pertama, yaitu menggapai ridho orang tua, ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasani fihi sakhatuhu. Dan dalam perbuatan yang kedua, yaitu perbuatan eh, murka dari orang tua, maka di situ juga ada murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, fayuqaddamu ridhahuma ala fi'li ma yajibu alaihi min furudil kifayah. Maka perlu untuk mengedepankan atau mendahulukan keridhaan keduanya, keridhaan dari orang tua daripada mengerjakan sesuatu yang sifatnya fardu kifayah. Di sini saya memberikan keterangan bahwa bagi seorang anak, ketika dia dihadapkan dengan suatu perbuatan yang sifatnya fardu kifayah, mana yang lebih dia dahulukan antara dia mengerjakan pekerjaan yang sifatnya atau amalan yang sifatnya fardu kifayah ataupun menggapai keridhaan orang tuanya. Maka saya di sini mengatakan lebih didahulukan menggapai ridho kedua orang tuanya daripada perbuatan yang sifatnya fardu kifayah. Kemudian saya membawakan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ja'a rajulun yasta'dinu Rasulullah. Ada seorang laki-laki dahulu yang datang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jihad, dalam mengikuti jihad, sebuah peperangan. Faqala, kemudian beliau bertanya kepada anak tersebut, kepada orang tersebut, ahayun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian orang tersebut mengatakan, qala na'am, iya masih hidup. Qala, beliau pun bersabda, fafihi ma fajahid,
maka berjihadlah dalam kedua orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Maka baktimu kepada orang tuamu itu merupakan jihad. Ya. Maka baktimu kepada kedua orang tuamu, maka itu merupakan jihad. Dan dari hadis ini kita bisa melihat bahwa seseorang yang ingin pergi dalam sebuah pertempuran ataupun jihad fisabilillah, dia perlu untuk mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Ya. Dia perlu untuk mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tuanya tidak meridhoinya untuk ikut ke dalam jihad, maka dia tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Ya, ini pendapat dari kebanyakan dari para ulama. Ya, kemudian kita juga bisa melihat hadis yang dibawakan oleh Syekh juga di sini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan anna rajulan hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki berhijrah ikut kepada Rasulullah SAW minal Yaman, dari daerah asalnya yaitu dari Yaman, ya, ke kota Madinah tentunya. Faqala, kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini qad hajartu, sungguh aku telah berhijrah. Qala hal laka ahlun bil Yaman. Kemudian Nabi pun bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau punya keluarga di Yaman? Faqala abawaya, orang itu menjawab, iya ada kedua orang tuaku. Jadi dia berhijrah dari Yaman ke kota Madinah dengan meninggalkan kedua orang tuanya. Qala adina laka. Kemudian Nabi pun bersabda kepada orang tersebut, apakah kedua orang tuamu mengizinkanmu? Sudah mengizinkanmu? Qala la. Orang itu menjawab, tidak wahai Rasulullah. Orang tuaku tidak mengizinkan, belum mengizinkan. Qala farji' fasta'dzinhuma. Beliau bersabda kepada orang itu, kembalilah engkau dan mintalah izin kedua orang tua, atau mintalah izin kepada keduanya. Ya. Fa in adzina laka fajahid. Apabila keduanya telah mengizinkanmu, maka berjihadlah. Wa illa fabirrahuma. Dan kalau tidak mengizinkan, maka engkau wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini sangat jelas ya di sini. Kita bisa melihat bahwa seseorang yang telah melakukan hijrah, ya, yang telah melakukan hijrah perjalanan dari Yaman ke kota Madinah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kedua orang tuanya, dan ternyata dia tidak meminta izin kepada kedua orang tuanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kalau sudah meminta izin, dia jawab tidak, maka Rasulullah meminta untuknya kembali kepada orang tuanya untuk meminta izin. Karena ridho orang tua lebih utama daripada perbuatan yang sifatnya apa? Fardu kifayah. Ya, yang sifatnya fardu kifayah, jihad fisabilillah. Berjihad di jalan Allah adalah perbuatan yang bisa diwakilkan, perbuatan yang bisa dilakukan oleh orang lain. Ya, sementara menggapai keridhaan orang tua, ya ini lebih utama dan lebih kita kedepankan. Kemudian, Syekh mengatakan dalam menjelaskan pendapat ini, wa kadzalika ghairul jihadi minal wajibat. Begitupun hal ini juga bisa dilakukan dalam kewajiban-kewajiban yang lain selain jihad, yang sifatnya kifayah ya, yang sifatnya kifayah. Jadi fardu itu atau kewajiban itu ada dua. Ada yang sifatnya ain, yang sifatnya utama, dan ada yang sifatnya kifayah, yang bisa digantikan. Yang ain adalah dia harus mengerjakan sendiri. Kewajiban yang memang harus dikerjakan oleh dirinya sendiri. Semua umat muslim dibebankan untuk menjalankannya. Ya, ketika dia sudah menjalankannya, maka kewajiban dan dosa telah gugur atas dirinya. Dan ini tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Adapun fardu kifayah, kewajiban yang sifatnya bisa diwakilkan, maka ini jika dilakukan oleh sekelompok orang kaum muslimin, maka kewajiban tersebut atau dosa telah jatuh, telah gugur atas orang yang lain. Contoh ibadah yang lain adalah sholat jenazah misalkan. Jika ada kaum muslimin yang sudah mensolatkan jenazah dari orang yang sudah meninggal, maka gugur kewajiban atas kaum muslimin seluruhnya. Namun jika tidak ada satupun yang menyolatinya, maka semuanya berdosa. Yaitu seperti itu terkait dengan fardu. Dan ini mengedepankan menggapai ridho orang tua, ya mendahulukan untuk menggapai ridho orang tua didahulukan daripada kewajiban yang sifatnya kifayah menurut Syekh As-Sana'ani dalam kitabnya beliau ini. Kemudian beliau mengatakan wa ilaihi dhahaba jama'atun minal ulama. Dan dengan pendapat ini kebanyakan ulama berpendapat, ya. Banyak ulama mengambil pendapat dari pendapat yang beliau bawakan ini. Kal Amir Al-Husain, di antaranya ada Al-Amir Al-Husain. Beliau menyebutkannya dalam kitab beliau itu Asy-Syifa. Kemudian juga Al-Imam Asy-Syafi'i.
Beliau juga berpendapat dengan pendapat yang demikian. Faqalu, dan mereka mengatakan, yata'ayyanu tarkul jihad. Seseorang perlu untuk meninggalkan jihad di dalam yardol abawan apabila kedua orang tuanya tidak meridhoinya. Ya, illa fardul ain, kecuali fardu ain, kas sholat, misalkan perbuatan sholat, ya amalan sholat, maka ini adalah ibadah yang sifatnya fardu ain, wajib, yang harus ditunaikan oleh dirinya sendiri, yang harus kita dahulukan dibandingkan dengan ridho orang tua. Ya, dan juga kewajiban-kewajiban lain yang sifatnya ain yang perlu kita dahulukan. Yang mana dalam kondisi ini kita bisa eh, mengenyampingkan atau eh, meninggalkan ridho orang tua. Karena ridhonya Allah atau perintahnya Allah lebih utama daripada perintahnya atau keinginan orang tua. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam memaksiati atau dalam kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi perkara yang sifatnya ain tidak bisa kita tinggalkan dan orang tua gak ridho, maka kita abaikan keridhaan orang tua. Kita lebih mengutamakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun perkara yang sifatnya kifai atau yang bisa diwakilkan dan orang tua tidak ridho kalau kita melakukannya, maka keridhaan orang tua lebih kita dahulukan dan kita utamakan. Dan apalagi ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah ya, yang kifai saja atau yang bisa diwakilkan saja, yang wajib namun bisa diwakilkan, ini lebih didahulukan ridho orang tua. Apalagi perbuatan atau amalan yang sifatnya hanya sunnah, maka ridho orang tua lebih harus kita dahulukan daripada amalan-amalan tersebut. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah gumi mengaji yang semoga Allah muliakan. Kemudian Syekh juga di sini membawakan penjelasan terkait at-ta'arud hakul ab wa hakul antara haknya ibu dan juga haknya ayah. Karena kan kita punya orang tua dua, ada ibu dan ada ayah. Jika salah satu dari keduanya memiliki keinginan yang berbeda ya satu sama lain, maka mana yang lebih kita utamakan? Ya, ini yang sering menjadi pertanyaan juga di antara kita. Dari kedua orang tua ini, mana yang lebih kita utamakan? Mana yang lebih kita dahulukan? Mana yang lebih berhak untuk kita muliakan? Begitu. Islam memandang bahwa sosok ibu, ya, seorang ibu, itu lebih diutamakan 3 kali dibandingkan ayah. Ya, saya di sini mengatakan wa amma idza ta'arada haqqul abi wa haqqul ummi, dan adapun jika haknya ayah dan haknya ibu saling bertabrakan, ya kontradiksi, fahakul akdam, maka haknya ibu lebih diutamakan, ya lebih didahului. Di hadis Bukhari, berdasarkan hadis dari Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau mengatakan dari Nabi SAW, beliau mengatakan qala rajulun ya Rasulullah, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, man ahaqqu bi husni suhbati, siapa yang siapa yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik, untuk mendapatkan perlakuan baik dariku. Ya. Beliau menjawab, maka salah sama ibumu. Beliau menjawab sebanyak 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Summa qala, kemudian beliau menjawab yang keempat baru abuka. Kemudian adalah ayahmu. Ya. Saya mengatakan fa innahu dalla ala taqdimi ridul ummi ala ridul abi. Hadis ini menunjukkan bahwa keridhaan seorang ibu itu didahulukan daripada keridhaan seorang ayah. Kemudian beliau membawakan perkataan dari Imam Ibn Battal, ya, muqtadahu an yakuna lil ummi salatatu amsali ma lil abi. Ringkasannya adalah, hasilnya adalah, simpulannya adalah bahwa ibu itu memiliki hak yang lebih daripada ayah sebanyak 3 kali. Mengapa? Qala, beliau mengatakan wakaan nada batil hamli. Hal tersebut disebabkan dengan susah payahnya seorang ibu pada saat dia sedang hamil pertama. Tsummal wad'i, kemudian pada saat dia melahirkan. Susah payahnya ibu pada saat dia melahirkan. Itu yang kedua. Kemudian tsumma radha. Yang ketiga adalah susah payahnya seorang ibu ketika dia sedang menyusui. Jadi seorang ibu itu susah ketika punya anak itu tiga tahap, 3 kali.
ketika masa hamilnya susah. Dan ini ayah nggak mengalami. Ketika melahirkan susah dan sakit. Dan ini ayah pun tidak mengalami. Kemudian susah payah ketika menyusui. Dan lagi-lagi ini pun ayah tidak mengalaminya. Tidak melakukannya. Tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Hamilnya seorang ibu. Apakah bisa digantikan oleh seorang ayah? Nggak bisa. Melahirkan. Oh, ayah saja yang melahirkan. Nggak bisa. Menyusui. Bisa digantikan oleh seorang ayah? Nggak bisa. Oleh karena tiga hal yang menyulitkan ini, maka Islam mengangkat derajat ibu tiga kali lebih tinggi daripada ayah. Ya. Karena dengan tiga kondisi kesulitan yang dialami oleh seorang ibu ketika dia masa hamil anaknya, melahirkan anaknya, dan juga menyusui anaknya. Ya, berdasarkan hadis, berdasarkan dalil dari Al-Quran yang menunjukkan hal tersebut, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha, ibunya telah hamil dalam kondisi sulit. Wa wada'athu kurha, dan juga telah melahirkannya dalam kondisi kesulitan. Dan dalam ayat yang lain juga Allah katakan wa fisaluhu fi amaini, ya. Dan ibunya telah menyapihnya dalam masa waktu 2 tahun, menyusui 2 tahun. Anishkurli wali walidayka. Kemudian Allah berfirman agar kalian atau agar engkau bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Ya. Inilah yang menunjukkan ya bahwa hak seorang ibu lebih diutamakan dari haknya seorang ayah apabila dia bertentangan. Ya. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang ibu itu mengalami kesulitan dalam masa hamilnya, masa melahirkannya, dan juga masa menyusuinya berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca barusan. Kemudian para hadirin, jamaah Domiko mengaji yang semoga Allah muliakan. Pertanyaan yang berikutnya yang mungkin muncul dari kita semuanya adalah bagaimana cara kita membahagiakan orang tua. Ketika kita sudah memahami, ketika kita sudah mengetahui perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ridho orang tua merupakan ridhonya Allah, agar kita diwajibkan untuk menggapai ridho kedua orang tua, agar kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita diharamkan untuk membuat murka kedua orang tua dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Karena ini bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita bisa membahagiakan orang tua dalam bentuk bakti kita? Ya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, bentuk bakti kepada kedua orang tua itu secara umum adalah berbuat baik kepadanya dalam ucapan maupun perbuatan, apapun ucapan maupun perbuatan yang dari situ timbul kebaikan untuk orang tua, maka ini adalah bakti kepadanya. Ini maknanya selaras dengan silaturahim. Ya, silaturahim sifatnya kepada kerabat secara umum. Kalau kita bicara silaturahim, maka orang tua termasuk, namun kerabat yang lain juga termasuk. Namun kalau kita bicara bakti, maka hanya kepada kedua orang tua. Dan definisinya sama, yaitu berbuat baik kepada mereka semuanya, ya, dengan apapun itu. Semua perbuatan yang sifatnya amal baik, amal soleh kepada mereka semuanya, itu merupakan silaturahim ataupun bakti kepada kedua orang tua. Ya, ini secara umum, ini gambaran secara umum. Maka kemudian juga kita bisa melihat poin-poin yang bisa kita tekankan, poin-poin yang bisa kita amalkan agar kita bisa mendapatkan eh, keridhaan orang tua dengan cara membahagiakannya. Yang pertama, bagaimana cara membahagiakan orang tua? Yaitu menuruti perintah keduanya. Ya, yaitu menuruti perintah keduanya. Orang tua minta sama kita, ya, orang tua perintah apa sama kita, kita taati perintah tersebut selagi perintahnya mengarah kepada kebaikan, bukan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua nyuruh merokok, ya kita jangan turuti. Kalau orang tua memerintahkan untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada kuburan misalkan, maka
kita dilarang untuk menaatinya ya, bahkan Allah haramkan. Dalam kondisi ini Allah haramkan untuk kita taat kepada orang tua. Namun jika perintahnya kepada perbuatan yang baik, perintahnya yang sifatnya untuk kepuasan dari orang tua, maka wajib bagi kita untuk mentaati perintah tersebut. Kita mengalahkan ego kita mengorbankan ego kita sebagai seorang anak untuk kita bisa membahagiakan orang tua. Mungkin kadang ada satu dua hal yang diminta oleh orang tua, namun mungkin sekiranya kita tidak nyaman, ya nggak apa-apa, kita berkorban sebagai seorang anak. Untuk apa? Agar kita bisa membahagiakan orang tua, agar kita bisa melaksanakan apa yang diinginkannya, bisa menuruti apa yang diperintahkannya, sehingga orang tua itu datang ridho kepada kita sebagai anaknya, dan dari situ pun kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dicontohkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat yang dirinya dan orang tuanya itu sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya beliau menyatakan beliau itu memiliki 1.000 pohon kurma di dalam kebunnya beliau, yang memang sengaja beliau mempercantik atau merapikan pohon-pohon kurma dalam kebunnya. Lalu ada orang yang melihat hal tersebut dan berkata kepada Usama ini, ya, kenapa bisa sampai engkau melakukan hal seperti itu? Engkau bisa sampai menata, mempercantik, memperbagus, memperindah pohon-pohon kurma yang ada di kebun ini. Jawaban Usama adalah bahwa ibunya Usama bin Zaid ini sangat suka jika melihat keadaan kebun kurma itu indah. Ya, ibunya senang kalau melihat kebunnya indah. Maka beliau pun memenuhinya. Beliau akan melakukan sesuatu yang bisa membuat senang ibunya, yaitu membuat kebunnya menjadi indah. Beliau akan bersusah payah beliau lalui agar bisa membuat kebunnya indah dan bisa mendatangkan kebahagiaan dari ibunya tersebut. Ya, ini yang bisa kita contoh dari salah seorang sahabat yang mulia. Ini yang pertama, yaitu menuruti perintah keduanya. Ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang bisa kita amalkan, yaitu agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan atau bisa membahagiakan orang tua, adalah tidak menyakiti hati orang tua. Ini ya, tidak menyakiti hati orang tua. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua adalah segala bentuk menyakiti keduanya. Begitupun tadi kita katakan di awal, Imam Nawawi mengatakan bentuk bakti kepada kedua orang tua adalah semua perbuatan baik kepada kedua orang tua. Apapun itu. Itu namanya bakti. Nah, begitupun sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua itu adalah segala perbuatan ataupun ucapan yang bisa menyakiti kedua orang tua. Kita harus pahami apa saja ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang bisa menyakiti orang tua kita. Kita sebagai anak harus mempelajari itu, harus memahaminya. Ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa menyinggung ataupun menyakiti perasaannya. Ya. Maka kita harus menghindari dari menyakiti hati orang tua. Ya. Karena ini merupakan perkara yang maksiat. Termasuk kemaksiatan adalah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Termasuk kemaksiatan adalah menyakiti hati orang tua. Maka kita wajib untuk menghindari perbuatan tersebut dan menyelisihi perintah kedua orang tua. Sebagaimana tadi di awal kita katakan, menaati perintah keduanya merupakan bentuk bakti, maka menyelisihi perintah keduanya termasuk perbuatan yang durhaka. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ibka ul walidain minal uquq." Membuat orang tua menangis termasuk berbuat durhaka kepada orang tua. Ya. Karena membuat menangis tentu menyakiti hati orang tua. Orang tua nggak mungkin sampai nangis kalau tidak sakit hati. Ketika orang tua kita sudah nangis, disebabkan oleh amalan atau perbuatan yang kita lakukan ataupun ucapan yang kita ucapkan kepadanya, maka sungguh kita telah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini bisa berpotensi mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu untuk memperhatikannya agar kita bisa terhindar dari perbuatan tersebut. Kita perlu berbuat baik kepada keduanya. Tanyakan kepada keduanya apa yang ayah atau ibu inginkan, apa yang bisa membuat ayah dan ibu bahagia. Dan saya rasa ketika ketika orang tua ditanya seperti itu, orang tua nggak akan jawab hal yang bertele-tele, nggak akan meminta sesuatu yang melebihi batas kemampuan kita. Bahkan orang tua itu nggak akan banyak nuntut dari anaknya. Ya, orang tua itu nggak akan minta banyak dari anaknya.
Ya nggak akan meminta sesuatu yang akan membebaninya. Karena ketika orang tua melihat anaknya terbebani, dia akan ikut sedih. Jadi nggak mungkin orang tua itu meminta sesuatu yang membebani anaknya. Ya, seperti itu. Itu secara 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 apa namanya? Fitrahnya ya, secara fitrah orang tua seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita lakukan yaitu berakhlak mulia di hadapan keduanya. Ya, berakhlak mulia sehingga kita bisa mendapatkan keridhaan dari keduanya. Ya. Ini berdasarkan hadis yang tadi kita baca dari kitab Subulus Salam dari Syekh As-San'ani, yaitu terkait seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah untuk meminta izin berjihad. Ketika ditanya apakah orang tuamu masih hidup, ya, ketika ditanya apakah orang tuamu masih hidup, maka eh, orang itu menjawab ia masih hidup, dan Rasulullah pun memerintahkan kepada orang tersebut agar fajahid fafihima fajahid, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berjihadlah kepada kedua orang tuamu, yaitu dengan berbakti kepada keduanya. Dan dalam riwayat yang lain dari hadis yang sama, riwayat yang lain dari Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, farji, kembalilah ila walidayka, kepada kedua orang tuamu, fa ahsin suhbatahuma, dan berbuat baiklah kepada keduanya. Ya. Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada keduanya. Kemudian ada sebuah asar juga yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah melihat dua orang, ya, dua orang yang sedang berjalan bersama. Kemudian beliau berkata kepada salah satu orang tersebut, "Maha minka?" Apa hubungan dia dengan, apa hubungan orang ini denganmu? Maka orang itu yang ditanya menjawab, "Qala abi." Orang ini adalah ayahku. Faqala, kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada orang tersebut, "La tusammihi bismihi." Jangan engkau panggil dia, jangan engkau panggil ayahmu dengan namanya, dengan namanya saja. Ya, jangan engkau panggil ayahmu dengan namanya saja. Wala tamshi amamahu, dan janganlah engkau berjalan di hadapannya. Wala tajlis qablahu, dan janganlah engkau duduk sebelum dia duduk. Ini diantara adab, diantara bentuk kesopanan, ya, yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, berakhlak mulia di hadapan keduanya. Ini merupakan perbuatan yang bisa mendatangkan kebahagiaan dari orang tua. Kemudian yang keempat adalah mendahulukan perintah keduanya dari perkara yang sifatnya sunnah. Ya, yang keempat, amalan, perbuatan yang bisa kita lakukan agar mendatangkan kebahagiaan orang tua adalah mendahulukan perintah keduanya dari perkara yang sunnah. Sebagaimana pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik dari kisahnya Juraij, ya, yang telah kita ceritakan juga pada pertemuan sebelumnya, hadis yang panjang yang mengisahkan seorang alim, seorang yang rajin beribadah, yaitu Juraij, yang dia didoakan kejelekan oleh ibunya dan Allah mengabulkan doa jelek dari ibunya tersebut. Mengapa? Karena dia, Juraij ini, lebih mendahulukan sholat sunnahnya ketika dipanggil oleh ibunya sebanyak 3 kali. Ya, ketika ibunya memanggilnya sebanyak 3 kali dan memenuhi panggilan orang tua merupakan perkara yang wajib, namun dia malah mendahulukan perkara yang sifatnya sunnah, yaitu sholat sunnah. Maka ibunya mendoakan keburukan untuknya, dan doa jelek itu pun diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya agar mendahulukan perkara yang wajib, yaitu memenuhi panggilan orang tua, daripada kita mementingkan amalan yang sifatnya sunnah, agar jangan sampai orang tua kita berdoa seperti orang tuanya Juraij, dan agar orang tua kita bisa bahagia sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan ridhonya kepada kita sebagai seorang hamba. Nah, para hadirin jamaah Bumi mengaji yang semoga Allah muliakan. Yang terakhir, pertanyaannya mungkin ada juga sebagian dari kita yang bertanya seperti ini. Itu adalah bentuk bakti atau bentuk usaha kita jika orang tua masih hidup. Ya. Nah, kalau orang tua sudah meninggal, pertanyaannya, dua-duanya sudah meninggal, sudah nggak ada yang hidup. Ayahnya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada. Apa yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita? Apakah bakti kita kepada keduanya putus? Apakah masih bisa kita lanjutkan sampai akhir hayat kita? Maka jawabannya, yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat sebagai seorang anak,
untuk terus berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya sudah meninggal. Ya, bakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya sudah meninggal. Namun tentu bakti kepada kedua orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ini berbeda bentuknya. Tidaklah sama. Yang satu masih hidup, yang satu mungkin sudah meninggal. Ini tidaklah sama. Ada beberapa poin yang bisa kita sampaikan terkait bakti kepada kedua orang tua yang masih hidup, yang sudah meninggal. Afwan. Yang pertama, yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah meminta ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya apabila kita dulu pernah merasa berbuat durhaka kepadanya sewaktu semasa mereka masih hidup. Ya, meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita atas durhaka kita kepada orang tua semasa masih hidup jika ada, jika merasa. Dan kita juga berdoa meminta kepada Allah agar sekiranya ada perbuatan yang menyakiti mereka berdua, semoga mereka berdua meridhoinya nanti di hari kiamat kelak. Mereka berdua memaafkan kita nanti di hari kiamat kelak. Semoga Allah membukakan hati mereka nanti agar mereka bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang mungkin dulu kita lakukan semasa mereka masih hidup di dunia. Dan belum sempat kita minta maaf sebelum mereka meninggal. Belum sempat kita minta maaf, belum sempat terucap dari lisan mereka maaf untuk kita, maka kita bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan berdoa semoga mereka memaafkan dosa-dosa tersebut untuk kita semua. Ya, kemudian yang kedua, kita juga bisa mendoakan ampunan untuk keduanya. Ya, kita juga bisa mendoakan ampunan untuk keduanya. Kita doakan kebaikan untuk keduanya. Semoga amal-amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dunia dan semoga segala perbuatan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Semoga keduanya ditempatkan di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga keduanya diberikan kenikmatan di alam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur dan juga siksa neraka. Di antara doa yang bisa kita ucapkan adalah doa yang biasa kita dengar, yang saya rasa kita semuanya hafal, yaitu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan juga dosa kedua orang tuaku. Dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku kecil. Ya, ini amalan yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kepada orang tua yang telah meninggal. Kemudian yang kedua adalah mensolatkannya dan juga mengantarkan jenazahnya ke kubur. Jika kita dapati, alhamdulillah ya, sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena ada beberapa saudara kita yang ketika orang tuanya wafat jadi dia bisa hadir di sisinya. Ya, maka bagi kita mungkin yang bisa mendapatkan kesempatan itu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, salatilah kedua orang tua kita, dan iringilah, antarkanlah jenazahnya ke kubur nanti jika ia wafat lebih dahulu daripada kita. Ya, karena ini bentuk bakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Kemudian yang ketiga adalah selalu memintakan ampunan untuk keduanya. Tadi sudah kita sebut ya. Yang ketiga adalah selalu senantiasa memintakan ampunan untuk keduanya. Doakan yang baik-baik kepada keduanya. Maafkan semua kesalahannya. Ya, maafkan semua kesalahannya, lupakan itu semuanya, kita ridho itu semuanya. Semoga dengan itu bisa meringankan perjalanannya di akhirat kelak. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat ya, yang bisa kita lakukan adalah membayarkan hutang-hutangnya. Ya, membayarkan semua hutang-hutangnya. Kita lihat, kita cari tahu kepada siapa orang tua kita mungkin pernah berhutang dan kita tanyakan kepada orang tersebut apakah hutangnya sudah dilunasi atau belum. Ya, jika sudah, alhamdulillah, dan jika belum, maka kita sebagai ahli warisnya, anak-anaknya sebagai ahli warisnya, berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang tersebut dengan harta yang ada pada eh, harta peninggalannya. Ya, harta dari harta peninggalannya, harta warisannya itu digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Sampaikan kepada para pemiliknya. Ya, kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan, dan ini bukan berarti hanya ini saja ya. Terakhir maksudnya dari poin yang akan kita sampaikan adalah melaksanakan wasiat sesuai dengan syariat. Ya, jika sekiranya orang tua sebelum wafatnya memiliki wasiat
agar melaksanakan sesuatu ketaatan misalkan, maka sebagai anak-anaknya kita perlu untuk melakukan hal tersebut. Jika memang wasiatnya masih dalam koridor syariat, tidak menyelisihi hukum Allah dan hukum Rasulnya, tidak menyelisihi apa yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan, maka wajib untuk kita tunaikan. Adapun jika wasiatnya yang mengandung maksiat, misalkan saya berwasiat untuk eh, nanti apa namanya, dari harta peninggalan digunakan untuk membangun kuburan orang soleh tersebut, misalkan orang orang soleh A, maka ini ada unsur syirik, membangun kuburan, menghiasi kuburan, dan ini sifatnya menyelesaikan syariat, maka tidak perlu untuk dijalankan. Ya, namun yang masih sejalan dengan syariat maka wajib untuk menjalaninya sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua yang telah wafat. Nah, kemudian terkait dengan wasiat yang sifatnya harta, misalkan jika seorang meninggal dan meninggalkan harta dan dia wasiatkan kepada ahli warisnya agar dari sebagian dari hartanya ini disalurkan kepada tempat tertentu atau kepada orang tertentu, maka juga perlu untuk kita laksanakan itu semuanya. Ya, dan wasiat dalam warisan selagi tidak melebihi kadar sepertiga. Karena wasiat kata Rasulullah itu sepertiga paling banyak. Athulusu aktsar. Sepertiga itu paling banyak. Kalau lewat dari sepertiga, misalkan saya wasiatkan harta saya sepeninggal saya semuanya dibangunkan masjid misalkan, semuanya dari harta dibangunin masjid, maka ini nggak perlu ditunaikan karena melebihi sepertiga. Tapi yang kurang dari sepertiga, maka wajib untuk ditunaikan terlebih dahulu sebelum ditunaikan harta pembagian warisannya, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari apa yang kita sampaikan terkait bab eh, menggapai ridho dari orang tua agar kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa kita renungkan semuanya, bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya untuk lebih baik, untuk bisa menjadi anak yang lebih baik terhadap kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa disampaikan. Bisa waktu yang ada kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Kami eh, kembalikan kepada moderator. Baik, Alhamdulillah syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah kita masih ada sisa waktu, kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para jemaah bisa mengajukan pertanyaan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Bagi jemaah yang merasa butuh privasi untuk mengajukan pertanyaan boleh langsung dikirimkan kepada MC. Padahal kepada jemaah kami persilakan jika ada pertanyaan. Baik, ada pertanyaan tapi di luar tema Ustaz. Bagaimana Ustaz? Boleh, tafadhol. Boleh. Baik. Bismillah Ustaz izin bertanya. Untuk Idul Adha nanti, sunahnya tidak makan dulu atau berpuasa dahulu sebelum sholat gitu, Ustaz. Udah itu. Nah, Ustaz. Ustaz, Oh iya, itu. baik. Bismillah. Iya, untuk Idul Adha disunahkan untuk menahan makan agar tidak makan terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena yang pertama, terutama untuk yang dia melaksanakan ibadah kurban, ya agar dia bisa menyantap daging dari hewan sembelihannya. Ya. Jadi tidak makan terlebih dahulu agar nanti bisa dia menyantap hewan sembelihannya bagi yang berkurban. Dan ini juga berlaku untuk semuanya. Karena inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau memakan kurma ya dengan jumlah yang ganjil ketika sebelum berangkat untuk menunaikan salat Idul Fitri pada hari raya Idul Fitri, dan beliau menahan makan dan juga minum pada saat makan ya pada saat sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab.
Oke, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada jemaah yang lain. Jika masih ada pertanyaan, kami persilahkan bisa bertanya langsung di raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sepertinya belum ada Ustaz. Ya, Apa kita cukupkan Ustaz? kalau gitu cukupkan saja. Silakan ditutup. Baik, mungkin ada eh, Ya, oh ada baru masuk lagi Ustaz. ya boleh. Silakan. Baik. Bismillah Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika kita tidak begitu dekat dengan orang tua kita? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, nggak begitu dekat ini maksudnya gimana? Nggak jaraknya jauh atau memang hubungannya? Jadi Hubungannya Ustaz, kedekatan dengan orang tua. ya, taib. Ya, ini perlu kita pertanyakan, mengapa kita nggak dekat dengan orang tua? Padahal orang tua adalah orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada keduanya. Tadi kan kita sampaikan dalam hadis, seorang bertanya kepada Rasulullah, man ahaqqu bi husni suhbati? Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan baik saya? Jadi ibaratnya ketika saya berbuat baik, ketika saya ingin berbuat baik, ini siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Maka kata Rasulullah, ibumu. Ya, sampai 3 kali. Ibumu, 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 barulah ayahmu. Yang lain gak disebut. Yang lain gak disebut. Cuman orang tua yang disebut. Dan Rasulullah mendahulukan ibu sebanyak 3 kali daripada ayah. Ini menunjukkan bahwa kita perlu untuk memperhatikan hubungan kita dengan orang tua. Karena ini pertanyaannya jelas, berbuat baik. Berbuat baik ini kan berarti kita harus dekat dengan orang tersebut. Ya, ketika kita nggak begitu dekat dengan orang tua, maka kita perlu bertanya kepada diri kita, apa yang menyebabkan hal itu? Dan kita perlu mencari solusi agar kita bisa keluar dari permasalahan itu. Ya, kita perlu untuk dekat dengan orang tua. Ya, wajib hukumnya. Ya, jangan abaikan orang tua. Meskipun misalkan terpisah dengan jarak yang jauh, ya orang tua yang ada di kampung, kita merantau ke kota misalkan, tetap harus berbuat baik kepada orang tua dengan menghubunginya, menelponnya dengan rutin, dijadwalkan misalkan seminggu sekali minimal, atau setiap malam misalkan telepon atau sekedar menanyakan kabar, ucapkan salam, menanyakan kabar, itu sudah bentuk berbuat baik, berbuat bakti kepada kedua orang tua. Kalau kita nggak begitu dekat dengan orang tua, ini perlu kita perbaiki. Bagaimana kita mau menggapai ridho orang tua kalau kita nggak dekat dengan orang tua? Karena kan ini wajib, wajib bagi seorang anak menggapai ridho orang tua. Karena ini bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang hamba secara dasar umumnya itu wajib untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sebab yang bisa mendatangkan ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Iya, maka kita wajib untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Kalau kita masih belum terlalu dekat dengan orang tua, maka kita harus sangat dekat dengan orang tua. Jangan sampai salah. Kadang kebanyakan orang sekarang begini, dia lebih baik kepada orang lain, kepada teman-temannya, lebih terbuka kepada teman-temannya, gak ada rahasia sama teman-temannya. Tapi sama orang tuanya banyak yang dirahasiakan. Tapi sama orang tuanya nggak terbuka. Bicara hanya sekedarnya doang. Atau bahkan hanya ada butuhnya saja, naudzubillah. Datang ke orang tua kalau ada butuhnya. Biasanya anak-anak remaja ini terjadi. Ya, datang ke rumah, pulang sekolah atau pulang kuliah, masuk ke rumah, masuk kamar, tutup pintu. Keluar hanya makan, kamar mandi, aktivitas apalah, selesai. Nggak ada interaksi dengan orang tuanya. Ya, ini perlu kita perbaiki. Kalau kita nggak dekat dengan orang tua, kita bertanya kenapa. Dan kita nanya dulu kenapa. Setelah itu baru kita tanya bagaimana. Bagaimana supaya untuk kita memperbaiki kondisi tersebut. Ya, seperti itu. Allah alam bisawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Eh, ada pertanyaan yang masuk Ustaz, cukup panjang. Izin kami bacakan Ustaz. Ya, silakan. Baik, Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya. Orang tua Ana pernah meminta untuk membaca Al-Quran sebagai pengisi acara peringatan Maulid Nabi di masjid. Sedangkan jamaah yang hadir gabung ikhwan dan akhwat.
Kemudian Ana menolak hal tersebut karena khawatir terjerumus fitnah, karena suara juga merupakan aurat. Tapi orang tua Ana tidak mau memahami dan tetap memaksa, dan akhirnya terjadilah sedikit perdebatan antara kami. Apakah salah Ana menolak permintaan orang tua Ana, Ustaz? Jazakallah khairan. Baik. Ketika diminta untuk mengisi untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dalam sebuah perayaan yang secara spesifik disebutkan yaitu Maulid Nabi, yang dimana kita tahu bahwa perayaan ini bukanlah datang dari Islam, ya, itu merayakan hari kelahiran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang mungkin ibadah isinya ibadah gitu ya, mungkin isinya ibadah, dan mungkin orang tua dalam hal ini atau dalam kondisi ini belum paham sampai ke sana ya, hujah belum apa bukan hujah, hidayah belum datang kepadanya untuk bisa memahami perkara tersebut. Maka yang pertama, untuk kita sebagai seorang anak memberikan nasihat dan masukan, berusaha semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas kita dan kemampuan kita, menasehati, memberikan masukan, memberikan pencerahan terkait dengan perayaan ini. Ya, ini bukanlah perayaan yang datang dari Islam. Ini merupakan perayaan yang sifatnya bid'ah. Maka ketika kita diminta untuk mengisi dalam perayaan tersebut, ini merupakan perbuatan ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Ya, tidak wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah Ta'ala katakan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Ya, kita ikut menyukseskan, ikut menyemarakkan perayaan Maulid Nabi yang ini merupakan perbuatan yang mungkar, acara yang mungkar. Ya, tidak ada dasarnya contohnya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka generasi terbaik yang Allah katakan bahwasanya Allah ridho kepada mereka. Ya, namun mereka nggak pernah merayakan kelahiran dari nabi mereka, nggak pernah. Padahal pada saat itu nabinya masih hidup, tapi mereka nggak pernah merayakannya. Dan nabi pun nggak pernah memerintahkan para sahabat untuk merayakannya. Namun orang-orang zaman sekarang, ya siapalah kita dibandingkan mereka. Ya, kita berani-beraninya melakukan sesuatu, yang mereka pun nggak melakukannya. Dan ketika kita diminta, maka kita tolak dengan halus, dengan baik-baik. Kita bawakan argumentasinya ya dengan hikmah, dengan lembut, karena ini orang tua yang harus hati-hati. Ya tadi kita kasih masukan yang baik, kita bawakan dalil-dalilnya yang ada, ya pelajari, ya pelajari, wajib untuk mempelajarinya. Bagi anak yang dalam posisi seperti itu wajib untuk mempelajari, ya sampaikan kepada mereka hujahnya, ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau menerima dari apa yang kita sampaikan. Sebenarnya mudah ya, Wah. Sebenarnya mudah. Kadang orang tua itu ada yang dia itu punya sifat mudah terkesan dengan anaknya, ya. Dan memang secara dasarnya orang tua seperti itu. Dia mudah terkesan dengan anaknya. Ketika dia bisa melihat dari anaknya ada banyak kebaikan, anaknya selalu memberikan hal-hal yang positif kepada dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Ya, ketika anaknya banyak disenangi oleh orang-orang lain, maka apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh anaknya, biasanya orang tua akan mendengar dan mempertimbangkan biasanya. Namun memang kadang ada orang tua yang sifatnya keras, yang sifatnya ketus. Nah, ketika kondisi mendapatkan orang tua yang sepertinya tadi, kembali lagi kita bawakan dalilnya, kita bawakan hujahnya, kita tolak dengan baik-baik. Nggak apa-apa, orang tua marah nggak apa-apa. Karena Allah katakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya mendorong engkau untuk berbuat syirik kepadaku, maka janganlah taati keduanya. Ya. Dan berbuat syirik ini dibawa kepada juga perbuatan dosa. Ya, perbuatan syirik juga dibawa kepada perbuatan dosa secara umum. Merayakan perayaan yang kita, bahkan kita mengisi di dalam acara tersebut merupakan perbuatan yang dosa dan Allah larang tersebut. Dan Allah katakan fala tuti'huma, janganlah taati keduanya. Enggak apa-apa. Ini bukan termasuk dosa. Dan kalau orang tua murka, kalau orang tua marah, orang tua melaknat, naudzubillah, orang tua menghardik anak yang demikian, maka ini kita hiraukan saja. Ya, ini kita abaikan saja. Karena ini murkanya tidak selaras dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, murkanya orang tua tidak selaras dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita turuti kita akan mendapatkan murkanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika kita dihadapkan dengan keridhaan Allah atau keridhaan orang tua, kan? Kalau tadi kan hadisnya kan keridhaan orang tua selaras dengan keridhaan Allah. Tapi kalau kita dihadapkan dengan perkara yang orang tua ridho, tapi Allah nggak ridho, maka kita utamakan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya, jadi nggak apa-apa kita tolak. Sampaikan dengan baik-baik, dengan hujah, dengan hikmah, dengan keilmuan. Anda wajib untuk mempelajarinya. Ya, dan kita berdoa semoga Allah membukakan hatinya untuk bisa menerima yang hak dan bisa membedakan yang batil. Allah Ta'ala alam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Saat ini belum ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya, Apakah kita cukupkan, Ustaz? ya, silakan dicukupkan saja. Baik, baik, syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jamaah. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa menambahkan ketakwaan pada diri kita, bisa menambahkan khazanah keilmuan pada diri kita, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta bisa kita share kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita tutup kajian kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Ya. Baik, kami selaku panitia dari Bumiku Ngaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada hari ini. Sebelum kami tutup, kami informasikan kepada jamaah sekalian bahwasanya insya Allah besok akan ada kajian rutin kita di tanggal 31 Mei di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, yang mana akan membahas kitab Jami'ul Ulum wal Hikam di pembahasan hadis ke-15 dengan tema berkata baik atau diam. Di mana kajian akan diisi oleh beliau, Ustadz Faizal Mistah, Hafizallahu Ta'ala. Oleh karena itu kami mengajak kepada para jemaah untuk dapat hadir di kajian, serta dapat membantu menyebarluaskan informasi kajian tersebut. Baik, demikian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi silakan wabarakatuh. kepada jamaah mulai dari itu. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakumullah khairan.